Shalom, puji nama Tuhan, Allah kita sungguh baik dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Kita menyerahkan semua ke dalam tangan-Nya. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami. Dan kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau ada, hadir berhadirat bersama kami. Kami akan muliakan dan tinggikan nama-Mu. Semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan di setiap langkah kehidupan kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang
Tuhanku, sukacitaku. Shalom Bapak Ibu sekalian yang kami kasihi, senang sekali berjumpa dengan jemaat Tuhan. Saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan. Tuhan selalu menyertai kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ya, Dia adalah Allah Immanuel, Allah menyertai kita semuanya. Nanti kita sebentar akan mendengar firman Tuhan, dan juga nanti kita akan menggunakan perjamuan kudus, dan saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk hari ini. Engkau baik bagi kami semua. Engkau memberikan kesempatan yang indah. Kami memasuki bulan Mei bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, dan juga kami akan masuk dalam ibadah perjamuan kudus. Biar Engkau mengurapi kami semua Tuhan, untuk kami dikuatkan lewat firman-Mu dan lewat tubuh dan darah Kristus. Dalam nama Yesus Kristus kami membuka hati kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian, saya ingin sekali untuk kita mengerti akan satu topik yang penting, yaitu saya akan mengambil topik ini dengan judul tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita. Kita semua orang-orang, ya semua manusia harus memiliki tujuan. Apalagi kita semua yang ada dalam Yesus Kristus. Kita harus mengerti tujuan kita. Ya, percayalah bahwa tujuan kita itu bukan di dunia ini saja, tetapi sampai pada kekekalan nanti. Bapak Ibu sekalian, dalam dunia ini, ya dunia ini bukan tujuan akhir kita. Kita harus tahu, sekali lagi, dunia bukan tujuan akhir kita. Sekuat-kuat kita, sehebat-hebat kita, kita adalah orang yang terbatas. Firman Tuhan mengatakan 70-80 tahun, maka orang itu akan berhenti. Ya, mungkin ada yang sampai 90 tahun, tapi firman Tuhan mengatakan semuanya itu akan menderita. Ya. Sebab itu kita semua harus tahu bahwa kita ada limitnya, kita ada batasnya umur kita. Ya, banyak juga orang-orang muda sudah Tuhan panggil. Walaupun dia masih muda, masih remaja, tetapi mereka harus menyelesaikan akan tugas-tugasnya. Nah, sebab itu melalui firman Tuhan pada hari ini saya ingin bahwa kita mengerti akan tujuan hidup kita manusia. Saya akan bacakan di dalam Filipi 3 ayatnya yang ke-13, Filipi 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan mengatakan bahwa Paulus pada saat itu berkata kepada jemaat di Filipi bahwa dia itu tidak menganggap apa yang ada di belakangnya. Artinya apa? Artinya
ya semua kesalahan kita, dosa-dosa kita yang telah kita akui, yang telah kita bereskan di hadapan Tuhan, itu jangan kita pikirkan lagi. Kita fokus kepada apa yang di depan. Ya, dikatakan aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada yang di hadapanku. Artinya apa? Artinya Paulus itu seperti kalau orang pelari, dia itu mencondongkan diri, ya di sini dikatakan mencondongkan diri untuk berlari ke depan, berlari ke tujuan. Di depan di sana ada hadiah, ada pahala, ya dikatakan ada hadiah yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita harus percaya bahwa hidup kita adalah Tuhan yang memanggil kita. Ya nanti firman Tuhan mengatakan sebelum dunia dijadikan, engkau dan saya itu telah dipanggil oleh Tuhan. Tuhan mempunyai rencana yang besar dalam kehidupan kita. Nah sebab itu kita perlu mengerti Bapak Ibu sekalian untuk apa tujuan hidup kita. Nah saya akan lebih dahulu mengatakan bahwa tujuan kita itu sebenarnya ada dua, ya, yaitu waktu selama kita hidup. Yang kedua adalah setelah kita mati. Setelah kita mati, pasti kita semua ingin ke surga. Semua kita, bahkan semua manusia ingin ke surga seperti itu. Ya, itu nanti, ya. Tetapi yang paling penting itu adalah waktu selama kita hidup dalam dunia ini. Nah, apa rencana Tuhan untuk saudara dan saya? Firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus sadar kita dijadikan anak-anak Allah. Nah, itulah yang harus kita masukkan dalam pikiran dan hati kita. Kita akan dijadikan saksinya saat kita ada dalam dunia. Coba saya akan bacakan lebih dahulu, yaitu di Efesus 1 ayat 4 dan 5. Dikatakan sebab di dalam Dia, dalam Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. 5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, anak-anak Allah, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Lihat Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan mengatakan bahwa kita dirancangkan oleh Tuhan dari semula, ya sebelum dunia ada, sebelum dunia dijadikan, itu untuk kita menjadi miliknya. Kita menjadi anak-anak Allah. Sebab itu firman Tuhan mengatakan kita harus kudus. Sebab Allah itu kudus. Tentu saja kita harus sama dengan ayah kita. Kita harus sama dengan Tuhan kita. Nah Bapak Ibu sekalian, sebab itu kita harus tahu bahwa tujuan kita dalam dunia ini, waktu-waktu yang masih ada, ya, kita harus sadar bahwa aku ini adalah anak-anak Allah. Nah, kemudian dalam ayat yang lain dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Lihat Bapak Ibu sekalian, sekali lagi Petrus mengatakan kepada kita semua bahwa
supaya kita sadar, mengerti, dan tahu bahwa kita ini adalah lain daripada orang-orang dunia. Firman Tuhan mengatakan kita adalah orang-orang pilihan. Kemudian kita adalah orang-orang kepunyaannya. Kemudian kita adalah orang-orang yang memberitakan akan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan yang telah memanggil kita semua keluar dari kegelapan, dari hidup yang lama, untuk masuk ke dalam terangnya, terang Yesus Kristus yang ajaib itu. Bapak-Ibu sekalian, firman Tuhan mengatakan sekali lagi bahwa kita adalah pilihan Tuhan. Sebab itu kita adalah warga kerajaan Allah, bangsa yang kudus, kepunyaannya sendiri. Lihat, kepunyaan Allah sendiri. Itulah saudara dan saya. Jadi kita itu adalah orang-orang yang sangat berharga bagi surga. Sebab apa? Sebab sebelum dunia ada, Tuhan telah merancangkan kita hidup di kota ini, kita hidup di keluarga ini. Untuk apa? Untuk memberkati kota kita, untuk memberkati keluarga kita. Sebab itu, jangan sampai rancangan Allah ini gagal, berhenti di tengah jalan. Kita harus tahu tujuan hidup kita yang sebenarnya. Ya, tujuan hidup kita itu bukan hanya mencari uang saja, untuk kaya dalam dunia ini saja. Kalau hanya itu, kita adalah orang yang paling malang. Ya, sudah mengenal Yesus, tapi fokus kita hanya kepada materi duniawi saja. Kita tidak mencapai akan kehidupan kekal bersama Yesus yang ada di surga menanti kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi tujuan kita itu adalah kita menjadi anak-anak Allah. Yang kedua adalah kita siap untuk menjadi saksi Kristus. Nah, tentu saja dalam perjalanan kita itu banyak sekali yang perlu kita waspadai. Ya. Sebab apa? Sebab ada banyak pengaruh-pengaruh yang berbahaya, yang berusaha untuk menggagalkan kita masuk ke dalam tujuan hidup kita yang sebenarnya. Artinya apa? Artinya ada banyak sekali gangguan, ada banyak sekali ya bahaya yang kita hadapi selagi kita berjalan di dalam dunia ini. Mari kita akan belajar bersama. Apakah ya bahaya yang pertama? Yang pertama adalah bahaya dari si iblis. Dari si iblis. Nah, kita tahu bahwa iblis selalu ingin menggagalkan akan kita untuk kita masuk ke dalam kekekalan bersama Yesus. Sebab itu dia berusaha keras untuk menarik kita, untuk firman Tuhan mengatakan untuk melulur, untuk menggigit, untuk mengambil kita, menelan kita, sehingga kita itu gagal tujuan kita ke surga nanti. Nah, itu telah ditulis dalam firman Tuhan. Ya, firman Tuhan juga menulis saat kuasa kegelapan iblis gagal pertama, dia akan berusaha kedua, dia akan berusaha ketiga. Dia mencari waktu yang baik untuk mengganggu kita, untuk melepaskan kita dari tujuan hidup kita yang sebenarnya. Ya, firman Tuhan dalam Lukas 4 ayat yang ke-13 dikatakan, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur daripada Yesus dan menunggu waktu yang baik. Lihat, jemaat Tuhan. Tuhan Yesus pun dicobai oleh si iblis itu. Saudara nanti bisa baca di atasnya dan di bawahnya. Bagaimana iblis menggoda Tuhan Yesus untuk supaya jatuh,
ubah batu ini menjadi roti. Ya. Kemudian sampai terakhir, sembah aku, nanti aku akan memberikan seluruh dunia ini kepadamu dengan gratis. Artinya, Yesus tidak perlu mati. Lah kalau Yesus tidak perlu mati, dia menerima seluruh dunia, maka dosa kita tidak ada yang menebus. Dosa kita tetap ada di dalam kehidupan kita semua. Itulah tipu daya daripada si iblis kegelapan itu. Nah, kita perlu waspada, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi. Ya. Dalam kehidupan kita dalam dunia ini banyak kadang-kadang itu tipu daya iblis bagi jemaat Tuhan. Untuk apa? Untuk supaya kita itu tidak menyembah kepada Tuhan Yesus. Yesus itu kan hanya nabi yang baik, nabi yang sakti. Dia bisa membuat burung, dia bisa menyembuhkan orang yang sakit, membangkitkan orang yang mati. Dia hanya nabi saja. Ya sampai di situ. Tapi bagi kita, Yesus adalah Tuhan. Dia yang telah diutus dari surga masuk ke dalam dunia untuk mencari saudara dan saya. Sebab itu, tipu daya iblis jangan sampai melekat dalam pikiran saudara. Ya. Saya tahu, ya di sekitar kita banyak orang-orang dunia yang mengatakan seperti itu. Mengatakan Yesus hanya orang yang baik, Yesus hanya kadang-kadang dikatakan malaikat, Yesus sampai dikatakan juga yang akan datang untuk menjadi hakim. Sampai di situ aja. Ya, memang firman Tuhan dalam Injil juga dikatakan bahwa Yesus akan datang untuk menghakimi orang-orang yang berdosa. Nah, sebab itu kita semua di tempat ini yang mendengarkan firman Tuhan, kita harus tahu kalau sudah dia nanti yang akan datang saat dunia ini ya akan dilalukan, maka tentu saja dia itu bukan manusia biasa, tetapi dia adalah anak Allah. Yesus adalah Allah, pribadi Allah sendiri. Turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita semua. Mereka mungkin mengatakan, Tuhan kok bisa mati? Tuhan kok disalib? Kok tidak bisa melawan orang-orang Roma yang menyalibkan? Saudara harus tahu, bicara kepada mereka, kalau Yesus tidak mati, itu kita yang harus mati. Karena dosa kita sendiri yang harus kita bayar. Untung ada Yesus yang turun dari surga untuk menggantikan, dan disalib itulah pertukaran tempat. Sebetulnya kita harus yang naik ke salib, tetapi telah diganti oleh Yesus. Nah, yang pertama adalah tipu daya daripada iblis, sehingga orang itu bisa tidak mengetahui tujuan hidup akhirnya. Bapak Ibu sekalian, saya akan bacakan coba di dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8 dan 9. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan sekeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Orang yang dapat ditelannya. Artinya ada orang yang tidak mudah, tidak dapat ditelannya. Sebab itu kita perlu waspada. Ayat 9 dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara, bukan hanya kita aja di tempat ini, kita mengalami tindasan daripada kuasa kegelapan, tapi seluruh dunia, ya orang-orang Kristen juga itu mereka mendapatkan tekanan-tekanan, mereka mendapatkan olokan cacian
hinaan. Tetapi kita harus memiliki iman yang teguh. Ya, percaya kepada Yesus, sekali Yesus, selama-lamanya. Yesus sebagai juru penyelamat kita semua. Yang pertama, sekali lagi adalah tipu daya daripada iblis. Kemudian yang kedua, ya pengaruh yang berbahaya adalah daya tarik dunia. Sekali lagi, daya tarik dunia. Ya, di dunia ini banyak sekali ya hal-hal yang kelihatannya menyenangkan, kelihatannya indah, kelihatannya bagus, kelihatannya menarik sekali. Tetapi kita harus tahu, ya, saat kita mencintai dunia lebih daripada kita mengasihi Yesus yang telah memanggil menyelamatkan kita, kita menjadi orang yang bersalah. Sebab apa? Sebab hati kita sudah separuh di dunia. Bapak Ibu sekalian, waspadalah, kita harus berhati-hati. Apa yang telah Tuhan berkatkan di dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, ya kita menikmati sewajarnya saja. Ya, jangan sampai kita itu over ya untuk mendapat berkat Tuhan itu kemudian kita kita pakai semuanya, kita gunakan yang sebetulnya tidak perlu dipakai semuanya. Bapak Ibu sekalian, zaman sekarang itu adalah zaman yang gelap. Ya, orang-orang banyak orang-orang yang mempunyai hati yang ingin. Kalau ada orang pakai kalung, wah matanya terus melihat kalung itu. Kapan ya aku dapat mendapatkan kalung itu? Di jalanan banyak begal, kalung itu diambil dengan paksa sampai lehernya berdarah. Ya, kita perlu hati-hati. Sebab itu kita perlu juga waspada saat kita membawa tas. Ya, kalau perlu tidak perlulah membawa tas yang besar apalagi. Ya. Cukup sewajarnya, seperlunya kita bawa itu. Sebab apa? Sebab ya mata orang itu ya tertarik kepada yang duniawi itu. Sebab itu jemaat Tuhan, jangan sampai kita menjadi korban daripada orang-orang yang jahat. Ya. Hari-hari ini ya saya minta supaya kita tidak menggunakan kalung, anting-anting, tas, sebagainya. Ya. Kita memproteksi diri sendiri. Ya. Semua berkat yang kita terima daripada Tuhan. Tetapi jangan sampai kita over, ya, orang lain mengetahuinya. Dan sekali lagi, kita jangan sampai tertipu, kita mengejar keduniawian, tapi kita melupakan yang rohani itu. Saya akan bacakan di dalam 1 Yohanes 2, ayatnya yang ke-15. 1 Yohanes 2, ayat yang 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Nah, lihat Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan. Ya. Jangan mengasihi dunia yang sementara ini. Kalau kita mengasihi Tuhan, ya, Sang Pencipta kita, Allah yang mengasihi kita, maka Dialah yang akan mencukupi kita semua. Jadi jangan kemudian saat kita bekerja mati-matian, kemudian kita lupa berdoa, kita lupa beribadah, kita lupa menyanyi, tetapi fokus kita hanya kepada yang duniawi saja. Ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Allah Bapa, melainkan dari dunia.
17 perhatikan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi sekali sama-sama, orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Luar biasa ya. Dikatakan orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Artinya kita akan bersama dengan Tuhan. Kita selesai dalam dunia ini, kita akan kembali ke surga di mana dari sana kita semua berada. Ya, ingat sebelum dunia dijadikan, Tuhan telah menentukan semuanya itu untuk kita. Jadi kita jangan terkecoh lagi. Itulah tujuan hidup kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, jangan sampai daya tarik dunia ini mempengaruhi akan kehidupan kita semua. Saya akan bacakan di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat dan 5. Ayat yang keempat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu apa? Iman kita. Sekali lagi, iman kita. 5. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Bahwa Yesus adalah anak Allah. Lihat, jemaat Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas sekali lagi mengatakan bahwa kita semua itu adalah orang-orang yang lahir dari Allah. Artinya kita semua itu adalah dari surga, dari Allah yang ditempatkan di kota kita masing-masing. Untuk apa? Untuk mengalahkan dunia, ayat yang keempat. Untuk mengalahkan dunia. Nah, kemudian dikatakan, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu apa? Iman. Iman saudara dan saya. Sering saya katakan bahwa iman itu adalah tiket kita masuk ke surga. Sebab itu jangan sampai kita tukar ya tiket kita dengan hal-hal yang duniawi. Jangan sampai kita tukar tiket iman kita kepada Yesus dengan iman yang lain. Saudara akan rugi. Ya, tujuan hidup kita itu bersama dengan Yesus untuk selama-lamanya. Nah, itulah yang kedua. Jadi daya tarik dunia jangan sampai mengalahkan akan kita semua. Kalau kita memiliki iman yang teguh, iman yang kuat, maka kita adalah orang-orang yang akan sampai tujuan kita. Yang ketiga, yang terakhir adalah dari diri kita sendiri. Sekali lagi, dari diri kita sendiri. Ya, kita harus mengerti. Kadang-kadang dari diri kita sendiri itu berbahaya saat kita tidak waspada, saat kita tidak hati-hati. Coba saya akan bacakan di dalam Yakobus 1 ayat 14 sampai 16. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Sekali lagi, tetapi tiap-tiap orang ya, dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat, janganlah kita terpedaya, janganlah kita tertipu. Nah, Rasul Yakobus mengatakan bagaimana? Dikatakan, ya tiap-tiap diri kita itu harus waspada. Ya dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan dirinya sendiri. Sebab itu, jangan sampai keinginan kita itu memiliki keinginan hawa nafsu kedagingan, ya,
yang muncul dari dalam diri kita sendiri, yang itu akan mematikan akan kerohanian kita. Ya, dikatakan di sini dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Artinya apa? Kalau orang itu memiliki keinginan-keinginan yang liar, keinginan-keinginan yang jasmani duniawi, ya, maka orang itu diseret. Ya. Firman Tuhan mengatakan saat orang diseret itu dia mungkin sudah teler, mungkin dia sudah mabuk. Ya. Karena apa? Karena dipikat olehnya. Dipikat oleh apa? Dipikat oleh kuasa dosa. Dipikat oleh keinginan daging manusia itu sendiri. Nah, sebab itu firman Tuhan Rasul Yakobus mengatakan supaya kita waspada. Ya, ayat yang ke-15 dikatakan, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan kematian, maut. Bapak-Ibu sekalian, kalau saudara membaca ayat ini itu seperti kronologi, ya. Ada orang itu tidak kemudian langsung ya, masuk ke dalam jurang maut atau jurang neraka. Tidak. Tetapi mereka semua itu ada kronologinya. Dikatakan di sini ya dalam ayat yang telah kita baca, pertama ingin, ada keinginan. Kemudian terseret. Kemudian dipikat. Kalau sudah terpikat, kemudian dikatakan melahirkan dosa. Mereka tidak bisa lepas lagi. Akhirnya dan melahirkan maut. Lihat Bapak Ibu sekalian. Saya percaya hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan membawa ya tubuh dan darahnya untuk saudara dan saya. Dia ingin membaharui kita semua. Mungkin waktu-waktu yang lalu kita salah, kita telah melakukan dosa, tetapi syukur kepada Yesus yang sudah dikorbankan untuk saudara dan saya. Dan itulah yang memberikan pengharapan, kehidupan, bahkan hidup kekal bersama Yesus Tuhan. Saat kita bertobat, saat kita menerima akan anugerah Yesus yang diberikan bagi kita semuanya. Coba saya akan bacakan lagi di dalam ayat yang ke-16. Ayatnya Galatia 5 ayatnya yang ke-16 dan 17 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Lihat Bapak Ibu sekalian, sepertinya kita itu ya terseret, sepertinya kita itu tertipu, terbius. Nah, sebab itu firman Tuhan mengatakan hiduplah oleh roh. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Percayalah bahwa Roh Kudus yang telah Tuhan berikan kepada semua manusia saat Tuhan Yesus naik ke surga, itu juga ada dalam kehidupan saudara, ada dalam kehidupan saya. Roh Kudus yang sama itulah yang akan memberikan kepada kita bimbingan, arahan, kita terus masuk di dalam jalur kebenaran, sehingga kita melupakan semua ya keinginan-keinginan daging, itu kita tinggalkan semua. Sekali lagi, yang lama jangan dipikir-pikir lagi. Ya, semuanya itu sudah berlalu, tetapi Tuhan ingin membaharui kita sekali lagi dengan kuasa tubuh dan darah Kristus. Dan sebentar kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Dan saya percaya kita semua hari ini kita mengerti tujuan hidup kita yang sebenarnya. Sekali lagi, tujuan
kita menjadi anak-anak Allah dan kita siap untuk menjadi saksi Kristus. Kita ceritakan apa yang telah terjadi dalam hidupku setelah aku menerima kasih daripada Yesus Kristus, sehingga aku dibebaskan daripada belenggu dosa, daripada ikatan duniawi. Saya percaya kita semua di tempat ini yang mendengar akan firman Tuhan dimanapun saudara berada, saudara di rumah sekalipun, percayalah Tuhan ada di sana. Tuhan akan memberikan tubuh dan darahnya untuk menjadi penghapus dosa kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk hari ini. Engkau baik bagi kami semua Tuhan. Kami sadar bahwa kehidupan kami mempunyai tujuan. Tujuan kami nanti bersama dengan Engkau Yesus yang sudah menunggu di surga untuk kami kembali bersama-sama dengan Engkau yang mengasihi kami. Engkau yang menebus akan hidup kami. Sebab itu saat ini kami akan fokus mengerti bagaimana hidup kami harus menjadi seperti Engkau Yesus. Sebab kami adalah anak-anak Allah. Kami bukan orang-orang biasa dalam dunia ini, tapi kami adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan, Sang Pencipta. Sebab itu kami akan menjadi saksi-Mu Tuhan. Engkau besar, Engkau mengasihi kami, dan itulah yang kami ceritakan kepada keluarga kami, kepada famili-famili kami, kepada orang-orang di sekitar kami Tuhan. Pakai kami semua untuk kami mampu untuk bercerita tentang kebesaran Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kalau sebentar kami akan menerima tubuh dan darah Kristus, biarlah Engkau yang akan menyucikan akan hidup kami Tuhan. Sekali lagi kami bertobat dari hidup lama kami, sebab Engkau ada tengah-tengah kami, membawa tubuh dan darah-Mu, siap untuk memberi kekuatan iman kami, dan membebaskan, menyucikan akan hidup kami, sesuai dengan rencana Tuhan. Menguduskan roti dan anggur, menjadi tubuh dan darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita ambil roti dengan tangan kanan kita. Saya akan membacakan di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara, bukankah roti yang telah diberkati Allah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan tubuh Kristus dalam nama Yesus Tuhan. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita. Ayat 25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saudara, bukankah cawan yang telah diberkati Tuhan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum darah Kristus dalam nama Yesus Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu.
pada hari ini Engkau telah memberikan kekuatan baru bagi kami semua, jemaat-Mu Tuhan. Kami sadar Engkau telah memanggil kami, Engkau telah memilih kami, Engkau telah membentuk kami, untuk kami menjadi seperti Kristus adanya. Untuk itulah biarlah kami tidak tertipu di dalam dunia yang gelap ini Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan setan yang memperdaya akan kami, anak-anak-Mu, kami tolak semua dalam nama Yesus Kristus, dihalaukan dari hadapan kami. Dan kami juga tidak tertipu oleh apa yang ada dalam dunia ini, yang kadang bisa mengecoh akan iman kami. Kami juga tidak tertipu karena diri kami sendiri yang lalai. Tetapi pada hari ini, Engkau mengingatkan kembali bagi kami semua, untuk kami mengerti bahwa kami mempunyai tujuan. Bukan hanya surga yang kekal nanti, tetapi saat kami dalam dunia ini Tuhan, biarlah kami juga mengerti bahwa kami adalah anak-anak Allah yang Kau siapkan untuk menjadi saksi-Mu. Kami percaya Tuhan, tuaian besar ada di hadapan kami. Dunia yang penuh dengan penderitaan ini, dengan virus yang ada, orang-orang kesusahan, orang-orang kebingungan, tapi kami semua adalah orang-orang yang mengerti kami adalah milik surga yang Kau tempatkan di tempat kami masing-masing. Disitulah kami akan bekerja untuk Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu memberikan kekuatan ekstra bagi kami semua. Kami akan menjadi alat-Mu Tuhan. Sebelum kami pulang, kami telah menyelesaikan akan tugas kami sebagai anak-anak Allah dalam dunia ini. Pakai kami semua Tuhan, dengan waktu yang sisa hidup kami ini. Tidak lama lagi juga Engkau akan datang. Maka kami, Kau dapati, kami telah menyelesaikan akan tugas yang mulia, kepercayaan surga bagi kami semua. Dan kami dapat menyelesaikan semuanya. Nah, untuk itulah kami percaya, Engkau yang akan menjamin kekuatan kesehatan bagi kami. Kami percaya saat ini yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Yang ada dalam pencobaan ada jalan keluar. Yang dalam permasalahan apapun juga, mungkin perekonomian, mungkin keuangan yang hari-hari ini memang kita dapatkan sedikit, tapi kami tetap mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati yang sedikit itu, dan Engkau yang akan memberikan kepada kami cukup adanya. Terima kasih. Sekali lagi kami tidak mengeluh, kami tetap bersukacita, kami tetap bersyukur, karena Yesus, Tuhan kami, yang menyertai kami. Engkau adalah Allah Immanuel, Allah bersama dengan kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan akan keluarga kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Kami saat ini juga berdoa untuk pemerintahan kami Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan Bapak Presiden dan seluruh menteri-menteri yang ada. Biar Engkau memberi hikmat-Mu Tuhan untuk mengatur akan negara kami, khusus pada waktu-waktu saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan akan kami semua. Saat kami datang kepada Engkau, berdoa dan merendahkan diri kami, maka Engkau yang akan memberikan jalan keluar. Kami juga berdoa untuk semua dokter dan juga semua perawat, juga semua yang menangani akan masalah dari virus ini Tuhan. Biar Engkau yang akan memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka sekalian, juga sukacita karena mereka memandang bahwa mereka bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Engkau memberikan jalan keluar. Engkau juga memberkati keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan saat ini, saudara, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Yesus Kristus, dan urapan yang baru dari Allah Roh Kudus yang menjaga hidupmu, memberkati keluargamu, memberkati juga pelayananmu. Tuhan memberkati usahamu juga, dan Tuhan menjaga dan memberkati akan kesehatanmu mulai hari ini
sampai Maranatha. Berkah dicurahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa pada minggu yang akan datang.